Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yazid Aufar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang array atau larik yang multi-dimensi. Karena kita bahas sebelumnya kan itu yang array atau larik yang satu dimensi. Sekarang kali ini kita bakal bahas yang multi-dimensi. Langsung saja ke materinya, array atau larik multidimensi. Pengertiannya, kita juga bisa membuat variabel larik atau array yang tipe elemennya adalah larik. Dengan cara demikian kita membuat larik dua dimensi. Dengan larik dua dimensi, maka kita mempunyai elemen yang berindeks tidak hanya satu, tetapi dua. Kita bisa membayangkan larik dua dimensi tersebut sebuah tabel yang berisi baris dan juga kolom. Jadi penyebutan sel tabel selalu diikuti dengan penyebutan baris berapa dan kolom berapa. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, seperti itu. Nih contoh, diberikan data kelulusan mahasiswa sebuah perguruan tinggi sebagai berikut. Jurusan 2006, 2007, 2008. Teknik informatika misalkan 110. Terus di 2006, di 2007 125, di 2008 135. Untuk sistem informasi di 2006 56, di 2007 75, di 2008 80. Nah, ini tipe data integer, data lulus, ini adalah nama variabelnya nih 2 3. Nah, ini baris kedua kolom ketiga. Ini misalkan nih TI, misalkan TI kosong. Jadi kan dimulai dari ini artinya dia dua baris 3 kolom. Nah, diisi dengan apa aja? TI kosong nih 00 01 02 10 11 12. Nah, seperti itu. Ini adalah array atau larik yang multidimensi. Nih, langsung saja nih kita implementasikan agar kita paham betul bagaimana teorinya tadi. Nah, di sini saya coba membuat tadi yang ini. Coba kita buat array multidimensi, dua dimensi. Kita buka NetBeans, terus klik kanan, new, Java class. Di sini kita tulis array dimensi 2. Ini yang 2 dimensi. Tadi kan yang 1 dimensi. Sekarang kita bikin yang 2 dimensi nih. Setelah itu di sini jangan lupa di awal public static void main string dalam kurung args, terus kebalik guys. Nah, ini udah. Jangan lupa kurung kerawal. Nah, sudah. Terus tipe datanya apa? Integer. Nah, di sini kita bikin 2. Nah, ini kan yang multi dimensi. Lebih dari 1. Nama arraynya apa? Pixel misalkan. Sama dengan new, berapa kita ingin buatnya? Integer. Kita ingin buatnya 2 baris dan 3 kolom. Nih. Jangan lupa titik koma. Terus nih di sini saya kasih komen aja biar kalian paham. Mengisi elemen tertentu. Nah, sini sudah. Di sini kita tulis pixel. Di sini kosong. Di sini kosong juga. Untuk baris 1 baris 0 kolom 0 diisi dengan
70, koma. Pixel lagi. Terus di sini baris ke 0. Kolomnya 1 sama dengan 18 kita isi. Ini terserah aja nih isiannya. Pixel, terus baris ke 0, kolom ke 2 sama dengan kita isi 45 titik koma. Pixel, terus di sini baris ke 1, baris ke 1, kolom ke 0 sama dengan di sini kita masukkan 75 titik koma, terus pixel lagi untuk baris ke 1, kolom ke 1, kolom ke 1 sama dengan 66 titik koma. Terus juga pixel. Nah, ini baris ke 1, kolom ke 2. Nah, titik koma ini saya isi 89 titik koma. Nah, sini sudah. Nah, sekarang saatnya kita menampilkan arraynya. Menampilkan elemen array. Nah, array atau larik. Integer, tipe data, nama variabel i, koma z. Nah, sudah. Di sini kita tulis pakai perulangan for. I sama dengan 0 dari array ke 0. Terus I ini untuk perulangan baris. Jadi for, di dalam for kita pakai 2 sampai kurang dari 2. Terus di tiap iterasi bertambah 1. Nah, di sini di dalam for ini kita tambahin for lagi. Jadi for di dalam for. Ini untuk yang kolom, perulangan untuk yang kolomnya. J sama dengan 0 titik koma, terus J kurang dari 3. Terus titik koma J plus plus. Nah, sudah. Setelah itu baru kita apa nih yang kita munculkan? Sistem titik out titik print. Nah, yang kita munculkan adalah pixel, arraynya tadi, array pixel tadi. Nah, di sini kita munculkan i, baris kita inisialkan i, kolom kita inisialkan j. Nah, setelah itu kita plus, kita kasih spasi biar ya ada spasinya. Terus di sini sistem titik out titik print len. Nah, di sini kita isi spasinya. Nah, ini udah. Kita run file. Nah, udah nih, udah jalan. 70 nih. Kolom ke 0, baris ke 0, 70, 18, 45, 75, 66, 89. Nah, ini array multidimensi ya, array 2 dimensi nih. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita nah ini. Nah, ini udah. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Tuliskan program untuk menampilkan matriks yang elemen-elemennya dimasukkan melalui keyboard. Nih, sekarang tadi kan kita inputkan di coding. Sekarang kita inputkan
melalui keyboard, melalui outputnya. Di outputnya kita inputkan datanya. Nah, gimana caranya nih? Kita coba. Kita buka NetBeans lagi, kita klik kanan new Java class. Nah, di sini kita tulis misalkan array dimensi 2. Array dimensi 2. Finish. Nah, sudah kita buat. Jangan lupa di awal kita pakai public static void main string args, terus kurung kerawal. Nah, public. Nah, udah. Setelah itu kita pakai inputan nih, berarti kita pakai scanner. Masuk, terus new scanner system titik in. Jangan lupa titik koma. Masih ada error karena kita belum add input Java Anti Scanner. Nah, udah nggak error lagi. Input Java Anti Scannernya udah masuk. Nah, kita enter, kita beri tipe datanya, terus nilai, terus nah ini kita pakai 2 dimensi, terus sama dengan new in berapa kita mau arraynya nih. Arraynya kita mau 2 barisnya, terus kolomnya ada 3 seperti tadi. Cuman tadi kita inputkan langsung di coding, sekarang kita inputkan di outputnya. Nah, setelah itu sistemnya akan kita munculkan di output, sistem titik out titik print len, terus masukkan data nilai. Nah, di sini sudah. Terus kita pakai perulangan lagi. Kita pakai perulangan for untuk barisnya dulu. Perulangan baris integer i sama dengan 0 titik koma. Titik koma. Ya, titik koma. Nah, setelah itu sampai kapan dia perulangannya sampai kurang dari 2. Terus di tiap iterasi bertambah 1 i plus. Nah, sudah for. Terus jangan lupa kurung kerawal. Nah, sudah. Setelah itu ini untuk for di kolomnya. For in j sama dengan dimulai dari 0 titik koma, terus sampai kapan berhentinya, sampai j kurang dari 3. Setelah itu j plus. Nah, sudah. Ini apa yang kita munculkan? Yang kita munculkan adalah sistem titik out titik print. Nah, di sini kita munculkan dalam kurung. Nah, ini terus tuh plus. Nah, kita pakai plus 1 di sini karena array dimulai dari 0. Nah, di sini udah. Terus kita plus lagi, terus kita tanda petik, kita kasih jarak untuk koma, terus kita plus lagi. Setelah itu nih kita munculkan kolomnya j plus 1. Setelah itu plus, di sini tutup kurung. Setelah itu plus lagi. Baru di sini. Nah, ini nilai yang akan kita inputkan. Nah, udah.
Ini udah, setelah itu nilai. Nah, nilai jadinya dia bakal masuk ke variabel ini nih, variabel i, terus variabel j, terus sama dengan masuk titik next in. Nah, titik koma. Nah, sudah. Setelah itu baru di akhir kita munculkan array yang tadi, system dot out dot print. Nah, di sini kita masukkan data nilai yang dimasukkan. Nah, sudah. Setelah itu nih kita pakai perulangan untuk memanggilnya. Kita panggil in i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 2 titik koma terus i plus plus untuk barisnya. Sekarang untuk kolomnya, for in i sama dengan 0. Oh iya lagi, kita pakai j untuk kolomnya, kita pakai j. Setelah itu titik koma j kurang dari 3 titik koma j plus plus. Nah, sudah. Setelah itu apa yang kita munculkan, sistem titik out titik print. Yang kita print adalah nilai dari variabel i untuk kolom dan j untuk i untuk baris, j untuk kolom, plus tanda petik. Jangan lupa untuk ada spasinya nanti tampil. Setelah itu di sini pakai sistem titik out titik print len. Nah, udah. Sekarang coba kita jalankan nih, udah selesai. Kita coba jalankan, run file, klik kanan run file. Masukkan data nilai ini satu-satu. Kolom 11 12 45 2 7 8 90. Nah, jadi tuh 12 45 2 7 8 90. Udah jadi, udah kita bisa inputkan. Nih, kita inputan dari outputnya, bukan dari codingnya. Sedangkan yang tadi kan ini dari coding. Ini inputan dari outputnya. Nah, gampang bukan? Sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, program untuk menjumlahkan matriks nih. Bagaimana cara menjumlahkan matriks? Nah, ini gampang juga nih. Kita bikin lagi Java class baru. Kita buka NetBeans lagi. Klik kanan, new Java class. Nih, kita namakan jumlah matriks. Ini kita coba bikin penjumlahan matriks. Kayak gimana sih untuk di NetBeans? Nih, kita pakai scanner lagi karena kita mau ada inputan. Tapi sebelum itu ya nih, kita pakai scanner masuk terus sama dengan new scanner terus dalam kurung sistem titik in. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, sudah. Ini ada error add input Java until scanner. Sudah. Di sini kita public void masuk data nih. Public void masuk data. Nah, di sini kita isi plot.
kita isi array dengan tipe data plot. Nama arraynya data, terus ini 2 dimensi, terus titik koma, kurung kerawal. Nah, di sini kita pakai perulangan lagi for i untuk for dalam kurung in i sama dengan 0 untuk baris dulu baru kolom. Nah, terus sampai kapan berhentinya? Sampai kurang dari 3. Nah, terus titik koma. Jadi kita akan membuat matriks 3x3. Nah, terus i plus. Nah, jangan lupa kurung kerawal. Nah, sini perulangan untuk kolomnya. Kita menggunakan variabel j. Tipe datanya dulu dituliskan i in j sama dengan 0 titik koma. Setelah itu di sini j kurang dari 3 titik koma. Di sini kita pakai j plus. Nah, udah. Di sini kita pakai kurung kerawal. Nah, sudah juga. Di sini sistem titik out titik print. Nah, apa yang dimunculkan di sini kita nih buka kurung. Nih yang muncul nanti buka kurung, terus nih karena ini adalah array maka kita harus plus 1. I plus 1. Nah, sudah plus lagi, terus tanda petik, koma. Nah, udah plus lagi untuk j. Untuk j plus 1. Terus plus lagi. Ini kita pakai untuk tutup kurungnya. Nah, udah tutup kurungnya. Terus kita pakai plus lagi. Terus ini titik 2. Nah, udah. Enter. Nah, di sini data i terus j sama dengan, jadi value baris akan masuk ke i, value kolom akan masuk ke j, masuk titik next plot. Nah, ini udah, terus titik koma. Nah, sudah deh. Setelah itu kita bikin di sini public plot. Ini kita mau menambahkan matriksnya tadi. Public plot ini kita pakai 2 matriks 2 dimensi, terus tambah. Nah, di sini kita pakai plot AA untuk nama dari arraynya. Nah, ini array yang pertama, terus koma plot untuk array yang kedua, BB. Nah, sudah. Jangan lupa kurung kerawal. Nah, sudah di sini. Terus kita munculkan plot hasil. Jadi kita jumlahkan matriks AA dan matriks BB. Nih hasil. Terus kurung kerawal. Ini sama dengan new plot 3 ya koma for in i sama dengan 0.
titik koma, I kurang dari 3, titik koma, I plus plus, tambah 1 terus tiap iterasi. Nah, di sini udah, di sini jangan pakai. Nah, di sini kita copy untuk kolomnya. Di sini kita ganti jadi J, sini ganti jadi J, sini ganti jadi J. Nah, udah. Setelah itu kita munculkan hasil. Hasil ini I, ini J. Nah, sudah. Ini I, ini J. Nah, sudah. Di sini sama dengan AA, matriks A tadi. I, J ditambah. Nah, tambah BB, matriks B, I, J. Nah, sudah, titik koma. Terus kita pakai return, kita pengembalian return hasil, titik koma. Nih, kita panggil hasilnya. Terus kita coba jalankan run file. Algorithm doesn't have main method. Public void run file. Oh, kita lupa tadi yang ini public static void main. Jadi awal kita lupa yang ini. Ini terus kurung. Public static void main. Ini tutup. Ini tutupnya. Tambah tutup lagi 1. Ini. Oh ya, ini belum selesai. Belum selesai. Di sini masih kita ada tambahan di sini. Nah, baru kita public. Ini belum selesai codingnya. Public void tampil data. Nah, di sini kita pakai plot data. Nih. Nah, udah di sini udah, terus di sini kita pakai karakter nama. Nah, sudah. Setelah itu kita ini kurung kerawal, jangan lupa. Nah, di sini kita isi for, pakai perulangan for lagi. Terus in I sama dengan 0. Terus titik koma I kurang dari 3, terus I plus plus. Nah, di sini kurung kerawal. Nah, sudah for. Di sini untuk barisnya udah, untuk kolomnya sekarang for in J sama dengan 0, titik koma, terus J kurang dari 3, titik koma, J plus plus. Nah, ini udah apa yang kita munculkan. Sistem titik out titik print. Nah, di sini kita munculkan nama tadi plus apa, plus titik tanda petik. Nah, di sini kita munculkan plus I plus 1, terus plus lagi pakai tanda petik di sini untuk tutup kurung dan
buka kurung. Setelah itu pakai plus lagi. Nah, di sini J plus 1. Setelah itu plus lagi. Di sini kita isi kurung. Terus tuh sama dengan, nah ini pakai plus lagi data. Jadi panjang nih codingnya nih. Data I J terus plus. Di sini kita pakai spasi. Ada petik spasi. Nah, sudah. Nah, sudah, kita enter. Ini kita isi sistem titik out titik Finland. Nah, Finland sudah, ini udah. Terus tuh ini kita tambahkan lagi. Kita bikin public lagi, public static void. Nah, di sini baru kita munculkan nih public static void main string args. Nah, kurung kerawa buka. Nah, di sini kita munculkan plot A. Nah, sudah. New, kita bikin arraynya new plot 3x3 kan matriksnya tadi. Plot 3 3. Nah, di koma ini kita copy saja biar cepet. Di copy, sini kita rubah jadi B, sini kita rubah jadi C. Nah, udah nih. Setelah itu ini kita enter lagi jumlah matriks, jumlah sama dengan new jumlah matriks. Nah, di sini titik koma. Yang kita munculkan apa? Sistem titik out titik Finland. Nah, di sini udah kita tanda petik. Terus masukkan data matriks A. Nah, jumlah titik masuk data ini A. Nah, sudah deh masuk data A. Nah, sekarang untuk matriks B-nya kita copy aja. Copy, Ctrl paste, sini kita ganti jadi B, sini jadi B juga. Nah, udah. Setelah itu nih yang C penjumlahannya kan C tadi. Jadi jumlah titik tambah A, B, matriks A, matriks B. Nah, di sini titik koma, baru kita munculkan jumlah titik tampil data C. Oke, ini ya pakai ada petik. Oke. Nah, udah. Apa pakai tanda petik? Saya pakai tanda petik. Tampil data
tampil data. Data ini udah. Kita coba cek dulu. Jumlah titik tampil data. Jumlah titik tampil data. Ini udah, C udah. Public things. Nah, di sini nih, saya lupa. Ini nggak menggunakan huruf besar. Nah, plot tidak menggunakan huruf besar, tapi huruf kecil. Nah, itu tadi kesalahan. Kita run file. Nah, udah bisa jalan nih. Baris 1, kolom 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 9, 2, 4, 5, 7. Ini untuk matriks B. 5, 3, 1, 3, 4. Saya coba 6 terakhir. Nah, dijumlahkan 1, 1, 5. 1 tambah 4, 5. Nah, benar. Terus 4 tambah 6, 10. Nih, benar. Nah, dan seterusnya. Nih, ini semua nih. Jadi ini adalah penjumlahan antara matriks A dan juga matriks B. Nih, sangat gampang bukan? Walaupun codingnya lumayan panjang, tapi insya Allah bisa kalian ikuti. Nih, sekarang latihan buat kalian. Buat sebuah program dengan Larik untuk menyimpan 5 data mahasiswa, yaitu berupa NIM, nama, dan juga jurusan. Nah, kalian bisa coba-coba nih, menyimpan 5 data. Tidak ada NIM, ada nama, dan juga jurusan. 5 data mahasiswa dengan barisnya 5 kan, kolomnya ada 3. Kolom pertama NIM, nama, dan juga jurusan. Gampang bukan? Nah, ini buat latihan-latihan kalian agar kalian lebih memahami tentang array multidimensi. Kalian coba di rumah. Jadi demikian dulu nih apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian ke depannya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.